Tuhan, kami mengucap syukur akan segala kemurahan dan anugerah-Mu, bahwa Engkaulah Allah kami yang luar biasa. Kau tidak pernah meninggalkan kami, hanya karuniakan kepada kami roh pengertian, supaya kami benar-benar mengerti, mengenal akan Engkau secara pribadi. Makasih Bapa. Mari Tuhan Roh Kudus, Engkau yang berkarya dalam hidup kami, supaya nama-Mu dipuji-puji dalam kami. Dalam Tuhan Yesus kami percaya. Amin. Silakan duduk saudara. Mari kita buka firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-12. Kita akan belajar beberapa hal saudara. Mulai ayat yang pertama ya. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan di atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu janganlah takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Nah, saudara, ayat ini, ayat yang ke-11 dan 12, saudara perhatikan. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Nah, kalau saudara membaca ayat ini, apa pikiran saudara? Ayat ini bukan merupakan ayat khusus untuk hal-hal terhadap pemerintah, terhadap orang-orang yang berkuasa. Tetapi sebetulnya ayat ini berlaku untuk setiap saat di rumah tangga maupun di mana saja. Mengenai kepercayaan saudara dan saya. Kenapa? Contohnya umpamanya di dalam rumah tangga, perempuan jadi istri atau anak-anak, ya toh? Sekarang yang berkuasa siapa di dalam rumah tangga? Ayahnya, ya toh? Nah, kerap kali saudara itu dihadapkan satu kenyataan, tidak salah jadi salah. Lebih-lebih kalau ayahnya sedang menceng-menceng jalan nih, ya toh? Nah, lalu apa yang saudara harus lakukan? Kerap kali saudara sudah tahu-tahu sudah apa? Sudah mikir dulu.
wong nggak salah disalahin. Nah, ya dah. Jadi itu membela diri begitu itu dari kamu atau dari Tuhan? Nah, dari diri sendiri. Jadi ayat ini saudara, ini luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan mau menunjukkan kepada saudara dan saya, hidup kekristenan itu, ya toh, itu hari demi hari. Hidup kekristenan itu Tuhan berkata, kamu harus belajar setia dalam perkara yang kecil. Jadi Tuhan dan saudara itu dididik Tuhan itu dalam perkara-perkara yang kecil sampai lama tambah lama besar. Nah, kalau hikmat dunia itu begini. Saudara belajar dulu, habis belajar praktek. Ya dah. Lalu kamu lulus sarjana. Nah, praktek. Dan nanti kan kalau mau naik ke jenjang lebih tinggi, sekolah lagi. Ya dah. Itu hikmat dunia begitu. Jadi teori dulu, ngerti, baru praktek. Betul dah? Tapi kalau iman, orang Kristen, itu enggak gitu. Tuhan itu kerjanya enggak begitu, saudara. Kerap kali saudara itu dari jenjang yang pertama ke tingkatnya lebih tinggi, atau saudara dididik oleh Tuhan dalam perkara yang kecil sampai perkara yang gede, itu kerap kali saudara tidak dikasih tahu dulu. Justru kita kerap kali apa? Dimasukkan dalam situasi yang benar-benar gak ngerti apa-apa. Ngerti enggak? Jadi tidak dikasih tahu dulu. Ngerti enggak? Karena apa? Karena saudara di dalam kekristenan itu berjalan di dalam iman. Nah, iman itu percaya akan sesuatu yang belum kelihatan. Nah, tapi saudara kepengennya apa? Lihat dulu baru. Nah itu. Itu memang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Karena Yesus anak Allah, dia mau melakukan segala sesuatu yang Bapaknya lakukan baru dia lakukan. Jadi dia cuma kelihatannya cuma nyontek toh. Tapi sebetulnya bukan nyontek. Kenapa? Karena Yesus sama Allah itu satu. Jadi apa yang dilakukan Yesus, anak Allah ya dilakukan Yesus. Tapi kalau saudara sama saya kan enggak satu sama Yesus. Kamu dan saya ada di dalam Yesus. Jadi tetap dua. Ngerti enggak? Jadi bagaimana supaya saudara dan saya itu selalu berhasil? Ayatnya ini. Jangan menyediakan. Apa tadi? Baru baca lupa. Jangan menyediakan. Itulah ayatnya itu loh. Ayat yang 12. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu akan yang harus kamu katakan. Jadi jangan menyiapkan apa? Jawaban. Susah enggak? Susah. Makanya saya katakan, saudara, saat-saat sekarang ini orang-orang Kristen itu tidak nyadari sedang terjadi krisis iman yang luar biasa. Karena apa? Karena Tuhan Yesus berkata, apakah kalau nanti aku datang aku dapat iman? Berarti iman orang Kristen banyak yang gugur. Nah, gugurnya orang Kristen bukan karena menghadapi aniaya. Seperti di Ambon. Sebab apa? Setan itu sudah tahu. Orang Kristen itu kalau tambah ditekan, tambah berkembang. Sebabnya apa? Sebabnya mujizat demi mujizat terjadi. Ya toh? Mamanya di Ambon. Loh, mamanya waktu Dulos di Serbu, itu murid-muridnya ngalami mujizat. Jadi kalau malah dianiaya, ditekan, mujizatnya tambah terjadi. Lah, setan pakai cara ini. Makanya saya buka di sini supaya saudara itu belajar. Saudara itu tidak sadar bahwa engkau itu sekarang sedang dituntun ke dalam suatu krisis iman. Dengan cara apa? Caranya begini. Saudara, ilmu pengetahuan bertambah-tambah. Ya dah? Terus saudara diberkati dengan uang. Ya dah? Kalau dipencet, tambah cari Yesus. Nah, contohnya begini.
Saudara itu jadi Kristen karena masalah atau karena berkat? Jadi kamu jadi Kristen karena masalah. Jadi setan tahu enggak? Nah, sekarang dirubah. Dia enggak mau ngasih masalah, tapi kasih berkat. Sehingga kalau kamu sekarang dikasih berkat, contohnya ya, uang punya, terus ilmu pengetahuan itu juga termasuk berkat toh. Kepinteran, dokter berkembang, obat-obat berkembang. Nah, kalau sakit, ayo larinya ke dokter atau ke Tuhan dulu? Dokter. Loh, kecuali kalau nanti sakitnya kanker sudah mepet, dokternya angkat tangan, duitnya habis, baru lari Tuhan. Betul? Betul dah? Nah, jadi Tuhan berkata apa tadi firman? Tuhan tuh mendidik saudara dan saya setia dalam perkara yang kecil. Jadi kalau sakit flu itu sakit kecil enggak? Hah? Kecil toh? Sembayang? Enggak toh? Enggak. Pikirnya apa? Harganya obat murah, duit kamu punya, beli obat. Ya toh? Loh. Sehingga saudara tidak belajar setia dalam perkaranya kecil. Nanti kalau sudah mepet, mentok, flu kok tidak waras-waras. Baru cari Tuhan. Ngerti tidak? Maka dari itu orang Kristen tidak menyadari bahwa pelan-pelan dituntun ke dalam suatu kemerosotan iman, krisis iman. Karena apa ya? Karena pengetahuan yang bertambah-tambah. Lalu orang tanya sama saya begini, loh Pak, kalau gitu tidak boleh ke dokter. Loh, siapa yang bilang tidak boleh? Wong aku dewe dokter. Lah ya dah, boleh. Bukan tidak boleh, tapi saudara harus sadar bahwa segala sesuatu harus mendahulukan Tuhan. Jadi caranya bagaimana? Sakit sedikit saja, apa? Kepala pusing lah. Loh, sekarang kalau kepala pusing kamu berdoa? Enggak toh? Bodrek. Nah, ya dah. Betul dah? Lah karena apa? Murah. Duit punya. Lah itu masalahnya, saudara tidak sadar. Harusnya kepala pusing pun belajar. Doa, Tuhan kepalaku kok pusing. Ini pasti kau punya maksud. Betul tidak? Ya toh? Sebab adanya kepala pusing pasti ada sesuatu penyakit, kelainan dalam tubuh kamu. Lah Tuhan tahu enggak? Nah, kenapa kok kamu enggak tanya Tuhan, kok kamu cari jalan dewek? Nah, ini jerat setan. Dia mau mengalihkan segala sesuatu. Nanti kalau saudara berdoa, setan ini ngomong apa? Gini, oh perkara kecil aja kok sembahyang. Nanti kalau perkara besar baru sama Tuhan. Padahal Tuhan Yesus sudah berkata, kalau kamu tidak setia dalam perkara kecil, tidak bakal bisa diberi tanggung jawab yang gede. Nah, jadi proses hidup dengan Tuhan itu perkara yang kecil jadi gede, jadi gede, jadi gede, jadi gede. Nah, makanya ayat ini berkata, kalau kamu dihadapkan satu masalah, baik penguasa, loh sakit itu akhirnya kamu berhadapan sama siapa? Setan yang ngasih kamu penyakit kan setan. Ya toh? Nah, mesti berdoa. Jangan menyediakan dulu jawabannya. Kamu belum bodrek. Ya toh? Sakit apa? Dokter. Terus punya masalah, duitnya berapa? Nah, coba, kontrak ini mau habis, mikirnya langsung apa? Duitnya berapa? Nah, ya toh? Nggak sembayang dulu toh? Ya itu namanya saudara tidak sadar. Lah kalau kamu tahu-tahu gitu, nanti Tuhan Yesus datang, kamu bilang apa? Loh Tuhan kok datang? Nah, saudara tidak siap. Mengapa Tuhan Yesus pesan pada murid-muridnya? Waspada terhadap ragi orang Farisi. Karena orang Farisi ahli Taurat itu orang pinter. Sehingga segala sesuatu pakai akalnya sendiri.
Makanya kalau saudara dan saya jadi anak Tuhan, selalu dididik dalam percaya dalam iman. Lah iman itu percayakan sesuatu yang belum kelihatan. Nah saudara tidak akan langsung dididik ke perkara yang gede-gede gitu, enggak. Tapi perkara yang kecil-kecil loh, di rumah tangga loh. Coba seandainya rumah tangga itu suami istri. Kalau seandainya pada waktu pertama kali sudah mulai kenal, kawin sudah kenal, sedikit-sedikit tanya Tuhan, doa, minta pimpinan Roh Kudus, tidak akan mengalami perkara besar. Sebab apa? Tugas daripada Roh Kudus memberitahukan kepada saudara dan saya apa yang akan terjadi. Jadi sebelum kejadian dikasih tahu enggak? Iya. Tapi kenapa kok sudah telat baru ngerti? Karena itu, kalau perkara kecil, kamu cari jalan sendiri. Kalau nanti sudah terlanjur telat, mepet, sudah mentok, baru teriak-teriak sama Tuhan. Telat saudara, bayar harganya mahal, gepeng kamu. Makanya harus belajar mulai pertama kecil-kecil itu loh. Di rumah, ibu-ibu ini masak, anak-anak sekolah, belajar apa saja itu ngomong. Saya tuh dari kecil dididik Tuhan itu karena apa? Ya karena justru mengalami kelainan. Justru dari kecil itu bodoh, lah justru bodoh. Jadi Tuhan itu ngajar itu enak. Tuhan itu berhadapan dengan orang pinter susah. Sebabnya bukan pinter sebetulnya, keminter. Nah, jadi sok pinter. Nah itu susah. Dikasih tahu mikir. Iya toh? Nanti dikasih tahu, Tuhan enggak gitu Tuhan kasih kok. Mosok aku dikasih celaka. Lalu Tuhan diajak bantah-bantahan mbek firman. Sebab apa? Sebab saudara tidak kenal akan Tuhan. Kalau saudara itu mengenal Tuhan yang luar biasa, enak saudara. Makanya saya bilang, hidup dengan Tuhan itu harusnya santai. Nah, lalu Tuhan berkata kepada murid-muridnya, jangan takut kepada orang yang membunuh tubuh. Nah, kalau Tuhan Yesus pesan gitu pada murid-muridnya itu, Tuhan Yesus sudah tahu enggak kalau muridnya semua bakal mati dibunuh? Tahu toh? Lalu muridnya ya masuk, tapi ternyata ngerti ya ngerti, tapi ternyata pada waktu ngalami ketakutan sudah. Karena apa? Karena dia tidak mengalami dalam perkara-perkara yang kecil secara hanya sekedar lihat Yesus melakukan mukjizat. Demikian juga saudara jadi orang Kristen, kalau dengar kesaksian sih enak, ya nah? Tapi coba ngalami dewek, setengah mati. Tapi justru kalau kamu ngalami, kamu mengatasi, kamu punya iman kuat. Makanya coba saudara perhatiin, pada waktu kamu bertobat pertama, sembahyang sembarangan saja, nanti kan didengar Tuhan. Tapi setelah kamu mulai baca Alkitab, mulai ngerti, mulai belajar, sembahyang tidak didengar-dengar. Betul? Kenapa? Karena Tuhan mau didik supaya kamu ngalami dulu. Kalau kamu udah ngalami, nanti cuma minta kasih, jadi anak gede, bayi, terus manja. Makanya Tuhan berkata, di dalam dunia kamu menderita, tapi jangan takut, aku sudah mengalahkan dunia. Berarti kamu mengalami kesulitan, tapi kamu bisa mengatasi. Karena bersama dengan Tuhan. Makanya Tuhan berkata, jangan takut terhadap orang yang membunuh tubuh, tapi takutlah kepada Allahmu yang sudah mati. Kalau bisa membunuh tubuh, masukkan kamu dalam neraka. Itu yang kamu harus takut. Nah, kenapa saudara? Karena setiap orang Kristen harus menghadapi kematian. Harus. Tantangan. Itu harus. Tidak bisa kamu hindarkan, tidak bisa. Baik kematian secara
daging biasa atau kamu karena kekristenan, tidak bisa. Contohnya gini, kalau kamu pergi jalan, ya tabrakan jedet mati, karena Kristen atau karena kecerobohan? Tidak bisa. Siapa yang tahu coba? Tidak bisa. Waktumu kapan yang tahu siapa? Tidak bisa. Sebab semua sudah ditulis di dalam kitab kehidupan. Kapan tanggal berapa kamu mati itu sudah ditulis, saudara. Jadi tidak usah takut. Tapi kamu malah ribut, hanya ketakutan. Kalau takut itu tandanya kamu tidak berjalan dengan roh, tapi dengan akal. Sebab Petrus, perhatiin, pada waktu dia sudah terima Roh Kudus, takut tidak? Masih takut. Setelah dia kepenuhan Roh Kudus baru tidak takut. Maka dari itu saudara perhatikan ini benar-benar. Kalau kamu masih ada rasa takut dalam hidup kamu, khawatir, takut, perhatiin, karena iman kamu merosot. Karena hidupmu bukan berjalan dengan iman, tapi berjalan dengan pengertianmu sendiri dan bergantung kepada uangmu. Maka hati-hati, setan itu tahu saudara. Jadi dia tidak, kalau kamu sedang cinta Tuhan, tidak dijatuhin perkara dengan penganiayaan. Mati kamu sanggup, tapi dijatuhin dengan berkat. Diberkati, setelah diberkati nanti baru Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Nah, lalu disodori masalah pakai berkat, bukan bergantung kepada Tuhan. Hati-hati. Kita harus selalu waspada. Tuhan akan mendidik kamu dari hari ke hari. Jadi perkara di rumah, belajar, mengalami masalah dengan suami, sembahyang. Suami dengan istri, sembahyang. Lo tanya, Tuhan kok gini, ada apa? Mengapa? Yang harus berbuat apa? Lo belajar. Karena apa? Roh Kudus yang ada di dalam diri saudara, ada dua hal yang saudara harus lakukan. Kalau itu kamu tidak lakukan, dia tidak akan mau kerja. Yang pertama adalah apa? Biarkan, izinkan dia berkarya, memproses dalam hidup saudara. Berikan dia wewenang untuk melakukan dalam diri saudara. Sebab Tuhan itu tidak mau memaksa. Nah, itu yang pertama. Kalau yang pertama ini gini, izinkan Tuhan. Nah, itu kalau kamu izinkan, itu kira-kira kuasanya masih di tempat siapa? Yang ngatur Tuhan atau kamu? Contohnya gini, Tuhan Roh Kudus ada dalam diri kamu? Ada. Jadi kamu punya tamu Roh Kudus. Ya dah? Lalu kamu bilang, silakan Tuhan, engkau yang bekerja dalam rumah tanggaku ini. Nah, yang berhak siapa? Roh Kudus. Kamu. Kamu yang ngasih izin. Betul enggak? Nah, kalau kamu enggak mau, dia bisa kerja enggak? Enggak bisa. Jadi dia bekerja selama kamu kasih izin. Tapi kalau kira-kira kerjaannya enggak cocok sama pikiranmu, kamu bilang, loh Tuhan kok begitu? Betul enggak? Nah, itu berarti masih haknya masih di dalam tangan kamu enggak? Ya. Makanya saya diajari Tuhan, saya bilang gini, saya enggak bilang silakan Tuhan kerja, enggak. Tuhan paksakan rencanamu dalam hidup saya. Kalau saya bilang Tuhan paksakan rencanamu, proses aku, paksa. Ya, lalu yang berkuasa siapa? Ah, iya, saya tidak punya, mau punya tak serah ke dia, paksain aku. Tidak usah kamu tak kasih izin, tapi engkau punya hak mutlak merencanakan dalam hidup saya. Ngerti saudara? Nah, bedanya di situ dah. Nah, selama ini kamu bagaimana?
Yang pertama harus kamu memang susah saudara. Kalau kamu bilang paksain, sengsara. Ya toh? Karena kalau dipaksa itu, orang dipaksa itu enak enggak? Enggak ada yang enak. Tapi kalau mengizinkan enak enggak? Enak. Kalau enggak cocok, jangan stop segitu saja. Nah, ngerti enggak? Nah itu masalahnya. Makanya kamu kerap kali enggak lihat mujizat. Tuhan ya kerjanya separuh-separuh. Nah, belum apa-apa kamu sedang gerutu. Stop, enggak usah gitulah. Ya lah. Enggak usah gitu-gituan, enggak usah ekstrim-ekstriman lah. Yang biasa-biasa saja. Nah, yang kedua, kalau saudara dan saya memberikan wewenang kepada Tuhan untuk mengerjakan sesuatu, ya toh, saudara harus serahkan dirimu. Relakan apapun yang dia lakukan, dia mau, itu lakukan. Biarpun itu tidak masuk akal. Dan memang iman itu tidak masuk akal. Kalau masuk akal itu bukan iman. Nah ini contohnya, saya ini dokter gigi. Jadi ada kesaksian tentang dokter gigi ini. Ada seorang hamba Tuhan, muda, dia sembahyang. Tuhan, aku kepengen jadi misionaris. Ini kejadian sungguh saudara. Lalu ini agak ekstrim pemuda ini. Sembahyang terus. Mentake itu pergi ke daerah yang belum ada orang Kristen dan suku terasing. Nekat ini. Wah, cinta Tuhan tenan. Wah. Gobu-gobu. Tahun demi tahun doa tapi tidak dipanggil. Malah ngalami kecelakaan. Mobil tabrakan jedet. Kaki putus, rusuknya putus, untune ompong, rontok semua saudara. Wah, ini sampai gigi rompol semua kan, tulang ini kan retak, jadi nunggu sembuh ini lama, berbulan-bulan di rumah sakit gitulah. Sementara itu kan dikunjungi oleh orang-orang. Nah, ada misionaris dari Afrika dengar ada pemuda yang kepingin gitu kok malah mengalami kecelakaan. Lah kalau gitu. Ya coba temuin, doain. Anak muda kamu kepengen apa? Saya kepengen ke Afrika. Loh saya ini misionaris di Afrika. Kamu kepengennya yang mana? Masuk pedalaman yang belum pernah diinjili loh, suku terasing. Wah beneran. Jadi kamu belum kawin toh? Belum. Kalau kawin nanti mati istriku janda. Jadi enggak kawin. Ya wis, apik, bagus itu. Ayo. Sembuh, dibawa ke sana saudara, ke Afrika. Lalu dipakai gigi palsu toh? Ngompong kok. Masa muda terus ompong enggak dikasih gigi palsu. Jadi pakai gigi palsu komplit. Ternyata dia dikirim ke sana, masuk, dia muji-muji Tuhan karena dia semangat maksudnya diserbu, ditangkap saudara. Mau digodok. Karena orang anu ini pikirnya gini, loh kok rambutnya kok pirang? Itu bukan manusia itu. Putih lagi. Wah, ini binatang ajaib ini. Nah, jadi ditangkap, diikat kaki tangannya, digotong kayak babi. Nah memang mereka kan tukang makan orang. Terus dimasuki kalung kandang, disimpan. Saudara tahu kalau orang itu melihara binatang, sekarang yang saudara makan tuh ayam. Ayam potong itu dimasukin kandang, dikasih makan apa? Segala macam yang bakal gendut. Terus supaya dagingnya enak. Saya pernah diajak makan di salah satu restoran, dagingnya itu mahal luar biasa. Dia bilang gini, Pak coba ini Pak, enak. Wah enak memang, rasanya itu empuk sama agak kayak alkohol gitu. Sampai kaget aku. Ini daging apa? Oh ini daging babi Pak. Loh, kok rasanya kok aneh? Ini khusus Pak, babinya itu dicepet. Tidak boleh gerak, minumnya bir, diminuminya tiap hari itu bir, makannya juga semua diatur. Nah kalau sudah berapa dipotong, dagingnya empuk rasanya luar biasa. Nah, tapi satu onnya 70.000, sedikit 70.000, sedikit. Wah lah makan
Makan tuh sampai kayak kaget. Orang 4 kok habis 1 juta. Loh, lang makannya dagingnya sih aneh-aneh gitu kok, Pak. Oh, nah ini di Afrika juga gitu. Ini hamba Tuhan digendutin dulu. Nah, tapi di hutan itu kan adanya cuma ke ubi, ya ternyata di sana ada ubi, saudara. Ubi yang khusus membuat daging menjadi empuk. Nah, jadi dikasih makan. Nah, saudara tahu, orang pakai gigi palsu, makan ubi godok, macet kantil. Giginya kan maklek. Nggak bisa ditarik. Kalau nggak percaya yang pakai gigi palsu makannya ketan. Nah, nggak bisa. Jenang, nggak bisa. Demikian makan, kelak berhenti. Mesti giginya dilepas. Nah, demikian juga makan. Waktu dimakan gitu, satu saat, kelak berhenti, saudara. Lengket. Nah, sama dia kan dikeluarin, no. Dibersihin. Pasang makan lagi, ya toh. Penjaganya lihat. Gigi bisa dikeluarin, dimasukin. Loh, dia kan orang primitif, belum pernah lihat ada gigi palsu. Jadi dia, wah, dia lalu orang primitifnya nyoba giginya ditarik, ya udah bisa. Lalu dia bilang, wah ini sih bukan manusia ini dewa ini. Wong Isan masang gigi dibawa keluar, bersihin masuk lagi. Lapor sama kepala suku. Dia bilang, pak, itu yang ditawan itu mau digodok itu, wong dimasakin air sekuali gede, 1 hari 1 malam supaya mendidihnya kuat, nanti dicemplungin. Dia bilang, itu bukan orang, Pak, dewa. Kenapa? Giginya bisa dilepas, masukin lagi. Lah, rajanya si kepala suku lihat, waktu dikasih makan, buka lagi, masuk lagi, buka lagi. Ya memang betul, kelep piye. Ya toh? Lalu, wah betul dewa. Buka. Terus dia diajak ngomong, belajar pakai bahasa syarat, terus diajari ngomong barang, diangkat jadi kepala. Jadi dimakan. Nah, saudara tahu, dalam waktu singkat seluruh kampung bertobat. Carane Tuhan bukan cara kamu toh. Hah? Kamu mau jalan pakai caramu apa carane Tuhan? Wah, kalau ditanya cara Tuhan. Padahal mau gigi ompong dulu. Nggak mau dah. Nggak mau dah. Nah, lah kalau nggak mau, itu kamu itu lalu mau nginjil, mau pergi kemana-mana. Makanya kalau saudara berdoa itu hati-hati. Kamu kalau sedang menggebu-gebu berdoa, waduh Tuhan aku mau melayani, nanti disiapin buat pelayanan, lu kok gini Tuhan, lu saudara kan tidak tahu yang kamu akan hadapi nanti di tempat pelayanan kan saudara sendiri tidak kenal. Nah kok kamu ribut? Ngerti tidak? Tuhan akan mendidik saudara dan saya. Contoh-contoh Alkitab banyak. Tetapi kita harus jalani, alami secara pribadi. Maka saudara dan saya nanti imanmu menjadi kuat. Kamu mengenal akan Allahmu, bahwa Allahmu itu Allah yang luar biasa. Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia setia. Tapi dia punya jalan sendiri. Cara sendiri, karena jalannya bukan jalan kamu, pikirannya bukan pikiran kamu, rencananya bukan rencana kamu. Tetapi bagian saudara untuk mengenal dia, alami hari demi hari bersama dengan Tuhan, hadapi segala masalah dengan kontak dengan Tuhan. Yang dipentingkan itu apa saudara? Engkau lihat dengar tadi kan ribut-ribut lah, ya lah. Sehingga banyak yang tidak berani datang. Kenapa? Takut. Kenapa takut? Karena berdasarkan apa yang dilihat, apa yang dipikir, bukan berdasarkan apa yang Tuhan mau.
Karena tidak biasa. Segala sesuatu itu doa, saudara. Tanya Tuhan, maumu bagaimana? Kenapa menghadapi ini? Tidak apa-apa. Semua itu rencana Tuhan. Kesulitan itu harus, tapi dapat diatasi. Ini ada seorang hamba Tuhan. Kalau sembahyang kerap kali ketemu sama Tuhan. Ketemu mbak Tuhan, ngomong mbak Tuhan. Tapi pada waktu dia duit tidak punya, dia pergi keluar kota, duit itu pas buat perjalanan, buat makan tidak bisa. Sehingga pada waktu sampai di tengah kota, bis berhenti mau makan, dia tanya nasi sepiring itu berapa? 5.000. Wah, tidak punya. Dek dibuat beli nasi, tidak bisa sampai ke kota. Akhirnya dia tidak beli makanan, di perutnya diisi air supaya kenyang. Lalu saya tanya, Tuhan, hambamu ini kelaparan gitu, kok tidak engkau kasih makan, kenapa? Tuhan jawabannya baru ngerti saya. Dia bukankah hamba Tuhan yang setia? Dia hamba Tuhan yang kalau sembahyang sama Tuhan tuh sucinya kayak gitu. Tapi kenapa sih Tuhan? Tuhan bilang jawabannya apa? Tadi saya sembahyang. Lawang dia tidak minta. Dia tidak minta. Loh kalau tidak minta kan kenapa tidak mau kasih? Kan Tuhan tahu. Tuhan bilang, bukankah firmanku berkata, mintalah maka akan aku beri. Nah dia tidak mau melakukan firman, ya tidak tak kasih. Tapi kebalikan sama saudara. Saudara tidak dekat Tuhan, tapi tukang minta-minta. Nah, ya tidak dapat juga, betul tak? Nah, karena kalau kamu minta-minta, dapatnya cepet. Padahal saudara ini hamba Tuhan yang luar biasa. Saya tanya, kenapa? Lah dia tidak minta. Dan aku tahu laparnya itu tidak membawa maut, ya sudah biarin. Kaget aku. Lalu saya baca di samping yang lain, dia bilang gini. Pada waktu pegawai staf saya tidak punya duit, saya tidak bisa gaji, saya berdoa, Tuhan, engkau tidak menghendaki itu ya, stafku tidak gajian ini, butuhnya malah 1.000. Lah itu makanan cuma 5, ini 1.000. Engkau tolong dong kasih Tuhan. Dia pergi pelayanan 1 kali ya dapat 1.000. Aku bilang, loh Tuhan, dia sekali pelayanan 1.000. Nah ini mau nginjil ke tempat lain, kota lain, mau makan sepiring saja tidak bisa. Nah, ya itu beda nih. Yang gede dia minta, langsung dikasih. Yang kecil dia tidak minta. Karena apa? Pikirnya perkara salah. Nah, inilah kesalahannya orang-orang Kristen. Ngerti saudara? Jadi saudara tahu, ngerti tidak saudara? Biarpun saudara dan saya suci, dekat Tuhan, sembahyang ketemu, langsung dijawab. Loh. Tapi kalau engkau lalai menjadi pelaku firman, kau tidak dapat. Sebaliknya kalau saudara dan saya tidak dekat Tuhan, tapi cuma maunya minta, terus minta, juga tidak dapat. Ngerti? Jadi saudara dan saya harus menjadi pelaku firman. Baca Alkitab, minta pimpinan Roh Kudus, berikan kesempatan kepada Roh Kudus, minta kepada Roh Kudus untuk berkarya, berkuasa dalam hidup saudara dan saya. Supaya saudara dan saya dipimpin. Tapi harus disertai dengan mau nurut. Masuk akal, tidak masuk akal, turutin. Kau akan melihat pimpinan Tuhan yang nyata. Kalau kamu menghadapi masalah, Tuhan tuh suka kayak gitu saudara. Saya pada waktu mendapat ancaman mau dibunuh, hari siang sudah dikasih tahu sama Intel. Pak, Bapak harus cepat lari, sebab nanti malam jam 11 engkau dibunuh. Dan tidak ada yang bisa menolong saudara.
kecuali Tuhan. Saya bilang, ya saya mau sembahyang. Saya sembahyang dulu saudara. Saya masuk sembahyang. Ayo yang istri saya sedang ngandung pada waktu itu 7 bulan anak pertama. Ayo sembahyang. Kenapa? Aku nanti malam jam 11 itu mau dibunuh. Loh. Nah terus intele bilang, kita disuruh lari. Ya yuk sembahyang. Pokoknya janjian loh yang. Kenapa? Dek mati bareng ya. Ya boleh, tapi sembahyang dulu, sembahyang. Tuhan, ini aku dapat kabar bahwa nanti malam aku mau dibunuh. Apa yang aku harus lakukan? Saya lari atau saya tetap tinggal di sini? Tuhannya jawab, tetap tinggal tenang, percaya saja. Ya wes, aku bilang, yang Tuhan bilang percaya saja, percaya saja. Pokoknya janji lo ya, mati bareng ya. Jadi saya tinggal tenang. Lalu intel itu datang lagi saudara, bilang, Pak enggak pergi, enggak. Kenapa? Tuhan ngomong tinggal tenang. Loh Pak, iman ya iman Pak, tapi kita harus pakai hikmat. Nah, ya dah, pakai akal Pak. Wong ini sudah pasti bakal mati yuk Pak. Loh, yang netepin mati itu siapa? Ya Tuhan Pak. Tapi kita di dalam dunia diberi hikmat. Kalau Bapak Yusa tidak mau, oh mati kowe. Nah ya sudah, ya mati ya biar, saya bilang. Mati untuk Yesus, untuk masa bodoh, saya bilang. Lalu dia pulang, dia malam mau balik. Jadi dia pulang, malamnya mau balik, saudara. Mau jaga saya. Saudara tahu? Tidak pernah bisa. Dia dari rumah naik sepeda. Jam 7 itu berangkat dari rumahnya. Karena mau jaga saya, kira-kira jam 8 sudah bisa di rumah. Orangnya itu jam 11 mau datang. Dia datang ke rumah saya dari jam 7, jam 12 malam baru sampai. Kenapa? Naik sepeda ini kempos terus. Malam-malam kan tidak ada orang tembel ban. Jadi ada tembel ban diketok, mau orangnya karena dia polisi, letnan, dia ditulungi, genjot meneh. Itu tahun 75 saudara. Kok 75? 65 waktu G30S tuh loh. Baru sekilo bolong lagi. Dari jam 7 sampai jam 12. Nah, jam 11 pembunuhnya datang. Saya tetap hidup karena Tuhan mengubah kutuk jadi berkat. Nah, orang yang dikirim ke tempat saya yang mau bunuh itu justru adiknya diperkosa. Lah saya mau dibunuh karena menolongi gadis yang diperkosa. Nah, jadi lalu bilang, kamu disuruh bunuh saya, kenapa? Tak tahu Pak. Kamu tahu, ketuamu itu loh memperkosa gadis, aku yang nulungin. Melotot dia, nangis dia. Loh, Bapak nulungin? Iya. Jadi karena ketuamu itu mau menghilangkan jejak, saya dibunuh. Loh, saya ini sedang cari orang yang memperkosa adik saya. Mau saya bunuh. Lah kok Bapak yang nulungi, kok sama saya bunuh? Ya salah. Lalu saya bilang, balik kasih tahu ketuamu, kalau udah ngaku bawa sini, tak tunjuki gadisnya. Pulang, ketua ini diajar habis-habisan semalam suntuh. Kutuk Tuhan bisa ubah jadi berkat. Kalau saudara nurut, percaya. Tapi masuk akal enggak? Enggak. Deg-degan enggak? Iya, kalau kamu bilang nggak deg-degan, nada. Deg-degan sih tetap deg-degan. Apa jam 11 ini datang sungguh pada jam 11 tepat, tok. Wah, datang sungguh. Ya deg-degan. Makanya aku bilang turut Yesus itu ngeri-ngeri sedep. Nah, pada waktu belum kejadian pertolongan ngeri. Tapi nanti kamu akan melihat kemuliaan Tuhan nyata. Itu hidup dengan Yesus, saudara. Ya dah, seperti hamba Tuhan tadi dah. Kecelakaan ompong. Ya dah. Justru dengan ompongnya dia selamat. Nah, karena apa? Di suku itu tidak ada gigi palsu itu tidak ada. Lah gigi palsu itu kan atasnya kan ada gusi nih. Yang warnanya persis gusi. Tapi plastik.
Pikirnya, loh kok bisa dicopot dong? Dewa, lah selamat, lah. Ngerti tidak? Itu hidup kekristenan. Belajar iman. Jangan sampai kamu mengalami krisis iman hanya karena berkat. Hanya karena pengetahuan. Tetapi saudara harus pegang benar-benar firman. Dan minta pimpinan Roh Kudus. Kau akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Anak-anak-Mu di tempat ini sudah mendengar. Engkau tahu Tuhan, masa ini adalah masa yang sangat-sangat sukar. Banyak anak-anak Tuhan akan kehilangan iman. Karena melihat keadaan yang begini kacau. Hukum berlaku terbalik. Orang mencari kemenangannya sendiri. Tapi kami percaya Tuhan, seperti yang Habakuk katakan. Biarpun pohon ara tidak berbuah. Anggur tidak berbuah. Kandang-kandang kosong. Tapi aku akan tetap mengucap syukur. Karena aku tahu Allahku yang punya langit dan bumi. Allahku yang maha kuasa, Allahku yang menetapkan langkah-langkah hidupku. Dia tahu yang terbaik untuk saat-saat apa yang harus kami hadapi. Berikan kuasa kepada kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur. Karena kami tahu rencana-Mu indah dalam hidup kami. Buat kami mampu Tuhan. Belajar, ajar kami dalam perkara yang kecil setia kepadamu. Karena kami tahu rambut kepala kami pun Kau hitung. Dan tidak ada yang boleh menjamah kami tanpa Engkau kehendaki. Maka dari itu, tolong Tuhan Roh Kudus, berkaryalah dalam hidup kami. Paksakan rencana-Mu dalam hidup kami. Supaya rencana-Mu tergenapkan. Supaya kami mempunyai kemampuan Tuhan. Iman yang teguh. Percaya yang sungguh. Bahwa Engkaulah yang mengatur segala sesuatu. Terima kasih Bapak. Hamba kembalikan anak-anak-Mu di tempat ini dalam tangan-Mu. Hamba percaya Engkau mengasihi mereka. Kami tidak tahu kapan Kau datang. Kami tidak tahu kapan Kau akan utus kami, pakai kami. Tapi kami percaya Engkau sedang merencanakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan percaya. Haleluya.